Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak sekalian yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang telah mengundang saya untuk pembahasan draft RUU pemilu yang nantinya akan menjadi undang-undang pemilu, menjadi satu buku kodifikasi ketentuan perundang-undangan di bidang pemilu. Ini yang saya terima adalah draft tertanggal 6 Mei, terdiri dari 6 buku, 741 pasal. Itu berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 2017, itu adalah 473 pasal. Jadi yang sekarang ini lebih tebal oleh karena ketentuan mengenai pilkada ini masuk di dalam kodifikasi ini. Dan saya kira ini adalah sesuatu yang baik, dan ini sudah memang kita harapkan sejak dulu adanya kodifikasi undang-undang pemilu supaya pengaturannya itu lebih sistemik dan lebih koheren. Nah, saya belum menyapa tadi Prof. Ramlan yang saya hormati, guru saya. Lalu Pak, senang sekali bisa bertemu Bapak melalui virtual. Kemudian juga yang saya hormati Prof. Philips Vermonte dari CSAS yang hadir, juga Prof. Din ya sudah pulang tadi. Nah, Bapak sekalian, saya kira yang akan saya sampaikan ini sudah seringkali saya sampaikan dalam beberapa forum gitu ya, khususnya mengenai sistem pemilu, dan juga menjadi bagian dari pidato guru besar saya Oktober lalu. Kebetulan masih ada bukunya, nanti saya akan kirim ke Komisi 2 DPR RI untuk menjadi bahan bacaan begitu. Terima kasih Prof. Terima kasih, dan saya kira yang akan saya sampaikan ini juga tidak jauh berbeda dengan Prof. Ramlan, khususnya terkait dengan sistem pemilu gitu. Sebab sejak 2009 saya kira saya sudah melihat bahwa penggunaan adopsi sistem pemilu proporsional daftar calon terbuka yang tadinya sebetulnya adalah sesuatu yang ideal untuk memperbaiki aspek representasi maupun akuntabilitas tadi yang Prof. Ramlan sampaikan, tapi dalam empiriknya itu telah menimbulkan berbagai persoalan gitu. Yang itu sudah saya sampaikan di dalam PPT, tidak usah saya sebutkan, ini sudah terlalu siang waktunya ini. Jadi intinya adalah saya sependapat dengan Prof. Ramlan, dan saya juga sepakat dengan apa yang dituliskan oleh DPR. Usulannya mengenai sistem pemilu itu adalah sistem pemilu proporsional tertutup dengan daftar urut gitu, dan ukuran dapil yang lebih kecil dan alokasi kursi yang lebih terbatas 3-8. Sebelumnya kan adalah 3-12, 3-10 begitu ya. Disertai juga dengan tadi Prof sudah sampaikan persyaratan partai politik yang makin sulit begitu, PT yang makin tinggi begitu. Tapi oleh karena ukuran dapilnya masih besar dan alokasi kursinya juga masih banyak begitu, 3-10 terakhir kemarin 2019, itu belum mampu untuk menghasilkan satu sistem kepartaian yang dikehendaki. Tentunya ini mesti dikaitkan dengan hasil amandemen Undang-Undang 45 yang salah satu hasil pentingnya itu adalah untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensial, dan kita mengetahui secara teoritis sistem pemerintahan presidensial itu kondusif apabila didukung oleh sistem kepartaian yang tidak multipartai. Maka sudah diingatkan oleh Duvergers ya, sudah lama begitu, itu ada namanya teori Duvergers law, bahwa sebetulnya beliau yang paling ideal untuk presidensial system itu adalah sistem distrik sebetulnya. Kenapa? Oleh karena sistem distrik ini punya kemampuan untuk menghasilkan sistem dua partai ya. Jadi karena apa? Karena konsepnya itu yang the winner takes all ya, hanya satu kursi yang akan dimenangkan di dalam setiap dapil gitu. Jadi memang
distrik sebetulnya yang paling ideal untuk presidensial system begitu. Namun kan untuk konteks Indonesia ini menjadi perdebatan sebelum pemilu 55 dan kemudian diputuskan kita mengadopsi sistem pemilu proporsional dengan daftar urut sampai hari ini begitu ya. Meskipun pada waktu Seminar Angkatan Darat tahun 62, Seminar Angkatan Darat kedua tahun 66 di Bandung itu mereka memutuskan untuk sistem pemilu distrik gitu ya, melihat pada evaluasi terhadap kehadiran partai politik yang demikian banyak gitu ya dari hasil pemilu 55. Namun pada waktu itu kan usulan itu ditolak oleh para akademisi termasuk Prof. Miriam Budiarjo dari UI juga menolak itu sistem distrik. Jadi kita tetap pakai proporsional terus sampai 99 dan 2004 modifikasi proporsional daftar calon terbuka dengan ukuran dapil distrik magnitud yang lebih kecil begitu ya, satu provinsi bisa banyak dapil, lebih dari satu dapil, itu yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan proporsional sistem, tapi distrik magnitud lebih kecil dan alokasi kursinya juga lebih terbatas. Maksudnya tujuannya dulu adalah untuk menyederhanakan sistem kepartaian kita. Namun kita mengetahui dari evaluasi dari pemilu ke pemilu era reformasi pasca amandemen konstitusi 2004, 2009, 14, terakhir kemarin 19 bahkan pemilu serentak gitu ya, tetap menghasilkan banyak partai gitu, lebih dari 7 partai, 8 partai, bahkan terakhir kemarin ada 9 partai. Jadi artinya adalah meskipun kita sudah mengatur ketentuan persyaratan partai peserta pemilu yang makin berat gitu ya, kemudian menggunakan PT yang juga dari pemilu ke pemilu naik terus, terakhir 4% begitu ya. Kemudian distrik magnitudnya sebetulnya kan sudah lebih kecil begitu ya. Alokasi kursinya juga menurut saya juga lebih terbatas gitu ya. Tapi tetap saja kita tidak bisa menghasilkan penyederhanaan sistem kepartaian yang ini adalah merupakan syarat gitu ya untuk supaya terbangunnya sistem pemerintahan presidensial yang kuat gitu. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan saya setuju dengan apa yang diusulkan di dalam draft rancangan undang-undang pemilu ini, tadi proporsional tertutup dengan besaran daerah pemilihan, alokasi kursi 3-8, tentu ini memerlukan simulasi ya, apakah dengan 38 ini nanti bisa menurunkan jumlah partai politik di parlemen. Dan saya kira yang ini juga 3-8 ini berlaku tidak hanya untuk DPR pusat, tapi juga untuk DPR provinsi dan DPR kabupaten kota. Kalau yang lalu itu kan 3 beda ya, kalau untuk yang DPR pusat 3-10, untuk yang provinsi kabupaten 3-12. Nah sekarang oleh DPR dibuat koheren itu menjadi 3-8 untuk DPR pusat maupun DPRD di daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Namun demikian menurut saya nantinya ini perlu diikuti oleh oleh sistem, perlunya membangun sistem demokrasi internal partai yang lebih baik gitu. Sudah ada di situ disebutkan pasal berapa itu kemarin saya baca itu bahwa pencalonan itu melalui sistem demokrasi internal partai sesuai dengan ADART partai masing-masing. Menurut saya masih belum cukup, itu perlu pengaturan yang lebih rinci dan komprehensif mengenai apa yang dimaksudkan dengan sistem rekrutmen atau proses pencalonan dengan bangunan sistem demokrasi internal partai itu seperti apa gitu, supaya kemudian nantinya dapat dihasilkan calon-calon legislatif yang betul itu adalah kader-kader
partai yang terbaik ya, sebab kita akan menggunakan nomor urut. Jadi nomor urut 1, 2, 3 itu tingkat keterpilihannya itu besar ya, berdasarkan hasil penelitian dari Puskapol UI 1, 2, 3 tingkat keterpilihan. Jadi kader-kader partai terbaik itu nanti akan ditempatkan di 1, 2, 3. Karena itu ini perlu diatur lebih lanjut mengenai mekanisme ini di dalam undang-undang pemilu maupun nantinya juga di dalam undang-undang mengenai partai politik gitu. Sebab kalau tidak, maka dengan sistem pemilu proporsional tertutup ini, apabila transparansi dan akuntabilitas dari proses rekrutmen, kaderisasi dan proses pencalonan itu sangat tertutup, maka ini dikhawatirkan justru akan semakin memperkuat oligarki partai gitu. Itu sebetulnya yang kita ingin kurangi begitu ya melalui revisi undang-undang pemilihan umum ini. Jadi mekanisme promosi para kader partai itu antara lain misalnya mesti melalui satu mekanisme merit system yang terukur. Kemudian saya kira yang kedua, saya ringkas saja, itu mengenai soal ambang batas itu di pasal 217 itu kan DPR mengusulkan 7% gitu ya. Memang semakin tinggi PT maka semakin sulit partai politik untuk disertakan dalam proses penghitungan kursi begitu ya. Makin rendah makin gitu. Memang ini salah satu mekanisme ya untuk turut membantu mengurangi jumlah partai. Tapi ada dampak lainnya tadi yang disampaikan oleh Pak Ramlan itu banyaknya suara sah yang kemudian tidak disertakan di dalam penghitungan begitu ya, dan itu mencederai demokrasi menurut Pak Ramlan. Namun demikian saya kira untuk konteks Indonesia mungkin PT ini masih perlu untuk tetap dipertimbangkan ya di dalam memperkuat tadi itu yang persyaratan partai, kemudian dapil, kemudian dan ini ambang batas ini PT ini menurut saya masih tetap perlu untuk diatur begitu ya, apakah mau 4% ataukah bagaimana begitu ya, tapi tidak 7% menurut saya. 7% itu terlalu tinggi dan saya kira ini satu resiko, pilihan-pilihan ini tentu beresiko dan negara-negara lain juga mengadopsi sistem PT ini, ambang batas ini dan bervariasi begitu, bahkan Turki sampai 10%, kalau Jerman itu 4%, 5%, umumnya itu antara 3, 4, 5% umumnya, tapi yang ekstrim itu adalah Turki 10% gitu. Nah yang ketiga saya kira yang ingin saya sampaikan adalah mengenai ketentuan mengenai presidensial threshold ya. Ini saya lihat ini masih dicantumkan di draft ini. Ketentuan presiden threshold sebagai persyaratan untuk pencalonan presiden, wakil presiden. Ini masih 20% kursi DPR atau 12% perolehan suara sah secara nasional begitu dari pemilu DPR. Ini ada di pasal 187. Saya kira ini perlu untuk kita perdalam lagi mengenai ketentuan ini, sebab konstitusi kita Undang-Undang 45 itu tidak mengatur mengenai ketentuan threshold semacam ini. Itu bisa dilihat di pasal 6A ayat 2 itu yang mengatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilu gitu. Jadi memang saya ingat diskusinya di MPR pada waktu itu adalah mengacu pada pengalaman negara-negara lain yang adalah sistem presidensial dan mengadopsi sistem pemilihan presiden langsung, itu umumnya tidak menggunakan threshold. Mungkin hanya Indonesia saja yang pakai threshold begitu ya. Nah sebetulnya di konstitusi itu sudah ada pengaturannya apabila second round, putaran kedua, apabila pada putaran pertama tidak dapat dihasilkan seperti yang diatur dalam ketentuan 6A itu gitu ya. Jadi ada second round dan ini sudah diimplementasikan pada waktu pemilu 2004 gitu. 2004 itu ada 5
5 pasangan calon presiden dan wakil presiden, Pak Ramlan ya, kalau saya tidak salah itu. Ada 5 ya Pak ya? 2004 ya 5. Kemudian dua paslon yang suaranya tertinggi itu masuk di second round ya waktu itu, dan kemudian terpilih SBY gitu. Jadi kita sudah punya pengalaman dengan banyaknya calon capres cawapres gitu, bukan sesuatu yang baru begitu. Dan pada waktu itu pilpresnya berjalan secara tertib, aman dan damai. Kenapa? Oleh karena partai dan konstituennya itu merasa happy, mereka tersalurkan aspirasinya begitu, dapat kesempatan untuk mempromosikan kader-kader terbaiknya untuk maju sebagai capres cawapres. Jadi kalau saya tidak setuju adanya presidensial threshold ya untuk pemilihan presiden, wakil presiden. Kemudian saya kira yang ketiga ini tentang penyelenggara pemilu dan pelaksanaan tahapan pemilihan umum ya. Saya lihat misalnya ini pentingnya mengenai soal tim seleksi ini. Saya lihat di sini ketentuannya itu untuk ketentuan umur misalnya ya, untuk KPU Pusat pendidikan S1 usia 40 tahun, untuk pembentukan tim seleksi KPU Provinsi pendidikan S1 usia 30 tahun, Kabupaten S1 usia 30 tahun begitu ya. Kalau saya mengusulkan 30 tahun terlalu muda begitu ya, disamakan saja 40 tahun baik itu untuk provinsi maupun untuk kabupaten kota. Demikian pula tentang persyaratan anggota DKPP dan TPD ini perlu diatur, saya kira dimasukkan dengan tokoh masyarakat itu begitu. Tokoh masyarakat ini kan 3 orang dipilih oleh DPR dan 2 orang itu oleh Presiden. Ini perlu saya kira pengaturannya lebih lanjut mengenai mengenai kriteria begitu ya, persyaratan begitu ya untuk menjadi anggota DKPP, dan ini TPD yang masuk dalam undang-undang. Sebab apa? Sebab DKPP ini punya peran yang sangat strategis ya untuk menjaga integritas, kemandirian dan kredibilitas dari penyelenggara pemilihan umum. Jadi kalau diisi oleh orang-orang yang kurang pas itu nanti bisa menyebabkan abuse of power begitu ya, dan itu akan saya kira merugikan penyelenggara pemilu baik tingkat pusat, daerah maupun sampai ke bawah begitu. Jadi perlu betul ini. Kemudian saya kira yang kedua mengenai Bawaslu di tingkat kabupaten kota yang sejak Undang-Undang Undang-Undang nomor 7 2017 ya, kalau tidak salah itu kan menjadi permanen di tingkat kabupaten kota. Sebelumnya itu hanya permanen di di pusat, kemudian bergerak permanen di provinsi, kemudian bergerak lagi permanen di kabupaten kota. Saya kira perlu ada evaluasi begitu ya terhadap kinerja Bawaslu di tingkat kabupaten kota begitu. Apakah memang perlu dipermanenkan mereka itu begitu ya? Apakah sudah tepat memberikan fungsi adjudikasi kepada Bawaslu di tingkat kabupaten kota ya? Apakah itu justru sebetulnya sudah pas seperti sebelumnya di tingkat provinsi? Ini kaitannya dengan kapasitas kualitas SDM kita di tingkat kabupaten kota. Dan juga saya kira juga untuk lebih menyederhanakan kelembagaan penyelenggara pemilu kita begitu. Makin banyak lembaganya, makin banyak orangnya, maka makin banyak anggaran dibutuhkan begitu ya. Bayangkan saja kalau kabupaten kota ada berapa ratus sampai kota kali sekian orang itu sudah berapa ribu orang, mesti dibiayai uang kehormatannya, kemudian kantornya, segala macamnya, infrastruktur dan lain-lain itu memerlukan biaya yang sangat besar. Jadi ini saya mohon DPR itu juga melakukan evaluasi mengenai soal ini dengan saya kira koordinasi dengan Bawaslu, DKPP dan KPU dan juga masyarakat sipil yang juga saya kira sangat concern terhadap performance dari Bawaslu di tingkat kabupaten kota.
Bu Palina ini kan Nah, sejarah. saya juga ingin menyampaikan, saya kira Karena dia takut ini Pak Ramla juga saya kira punya pendapat sama dengan saya mengenai soal pengaturan tentang tahapan pemungutan dan penghitungan suara begitu ya. Saya kira sudah waktunya ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu mengenai kita tidak manual lagi. Itu perlu diatur mengenai ada istilah e-voting, ada istilah e-voting, ada istilah e-rekap begitu ya. Kita mungkin bukan e-voting tapi mungkin kita mulai dengan e-rekap begitu ya untuk menyederhanakan dan juga untuk memutus mata rantai manipulasi penghitungan suara yang saya kira sudah banyak risetnya itu banyak terjadi di tingkat PPK gitu ya. Jadi e-rekap ini kita perlukan TPS itu langsung dan saya kira KPU sudah melakukan membentuk tim ya dan melakukan simulasi-simulasi mengenai e-rekap ini dan ini sudah saatnya saya kira ini masuk di dalam ketentuan perundang-undangan supaya ada payung hukumnya ya termasuk juga mengenai bagaimana menjaga keabsahan hasil penghitungan suara dengan e-rekap begitu ya apabila terjadi perselisihan kemudian bagaimana cara untuk membuktikannya dan seterusnya ini mesti diatur di dalam undang-undang. Saya kira yang terakhir saya kira mengenai pilkada ya saya sempat membaca sedikit karena tebal sekali ini 741 pasal saya nggak bisa baca seutuhnya begitu ya jadi saya bolak-balik gitu ini masukan sangat awal dari saya begitu ya dan perlu untuk diperdalam lagi. Saya kira mengenai pilkada ini juga perlu untuk dilihat kembali begitu ya, disesuaikan dengan ketentuan di dalam konstitusi pasal 18A itu. Apakah dimungkinkan yang namanya asimetris begitu? Dalam prakteknya kan kita juga sudah asimetris ya, ada Yogyakarta begitu, ada DKI Jakarta begitu ya. Saya itu ingat pada waktu di MPR itu ada diskusinya pada waktu itu, makanya kan itu kan pilih secara demokratis itu disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing gitu dulu itu. Jadi waktu dulu itu sebenarnya diharapkan ada semacam pemetaan dari pemerintah menyusun kategorisasi wilayah dalam kategori A, kategori B, kategori C begitu. Kalau yang A ini berarti siap pilkada langsung, B yang seperti itu dulu begitu ya. Saya ingat kembali begitu diskusi itu dan mungkin dapat juga oleh panja RUU pemilu ini untuk dibahas ya mengenai kemungkinan asimetris ini begitu. Kemudian saya kira ketentuan di dalam pasal-pasal mengenai yang mengatur pilkada ini tentu mesti mengatur kepada upaya perbaikan ya terhadap persoalan yang muncul selama pelaksanaan pilkada langsung 2005 sampai 2018 ya. Itu ada kebaikan dan ada kelemahannya begitu ya. Nah, kelemahan itulah yang mesti kita perbaiki apabila kita tetap terus untuk pilkada langsung mau simetris semua ataukah langsung dengan tadi yang asimetris mulai dari kualitas dan integritas proses dan hasil pilkada, kemudian politik transaksional dalam proses pencalonan, politik uang, vote buying, vote trading ya dalam proses pemungutan penghitungan suara, menguatnya dinasti politik, menguatnya calon tunggal ya masalah netralitas ASN birokrasi mengenai tingginya tingkat korupsi kepala daerah, makanya ada hubungannya dengan pilkada langsung, kemudian efektivitas dari wakil kepala daerah. Sebab dalam pasal 14A itu kan memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis, tidak ada istilah wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota gitu ya. Ini beberapa usulan saya yang mungkin nanti perlu untuk dibahas kembali oleh teman-teman di DPR, misalnya mulai dari
syarat pendidikan begitu ya. Kalau hanya lulus SMA kan nggak cukup gitu ya. Kita sudah sekarang ini abad 21 udah 4.0 bahkan mau 5.0. Jadi saya kira minimal S1 begitu ya. Usianya juga ya, bukan usia cagup minimum 40 tahun untuk calon bupati, 35 tahun mesti dinaikkan menurut saya. Kalau yang undang-undang lama itu kan 30 dan 5 tahun. Saya kira juga ini mengenai soal dinasti politik yang juga perlu menjadi perhatian kita ini, maka saya mengusulkan adanya cuti di luar tanggungan negara bagi anggota cuti di luar tanggungan negara ya bagi kepala daerah incumbent yang kemudian keluarganya itu maju begitu ya di dalam pilkada. Jadi mereka mesti cuti pada saat penetapan calon sampai dengan selesainya proses penghitungan suara dan penetapan calon terpilih begitu. Saya juga mengusulkan untuk supaya playing fields-nya itu lebih luas gitu ya, dan kita bisa memperoleh calon-calon dari yang lebih menjanjikan begitu ya. Jadi kalau playing field-nya sempit kan calonnya juga terbatas, kalau playing field-nya itu lebar itu makin banyak begitu kan. Saya mengusulkan supaya berhentinya itu setelah terpilih begitu. Jadi setelah terpilih barulah anggota DPR berhenti, anggota DPD berhenti, anggota DPRD berhenti begitu, dan PNS dan seterusnya begitu. Jadi bukan pada waktu ditetapkan sebagai calon, tapi setelah berhenti. Dan saya kira juga uji publik itu juga perlu nanti dimasukkan di dalam ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai pilkada, termasuk juga syarat dukungan parpol dan gabungan parpol. Saya kira perlu diturunkan persentasenya dari 20% menjadi 10%, dan untuk calon perseorangan pun juga perlu diturunkan persentasenya menjadi 5%. Yang tidak lain adalah untuk supaya lebih banyak lagi namanya kader-kader terbaik bangsa itu bisa maju sebagai calon dalam pilkada, dan juga saya kira juga ini sebagai satu upaya untuk memutus mata rantai oligarki kita. Dinasti politik juga sudah tadi ya, dana kampanye, sanksi money politics itu juga saya lihat sudah ada itu dituliskan di dalam pasal berapa saya lupa begitu ya, tapi itu perlu untuk diatur dengan lebih tegas lagi. Dan yang terakhir mengenai keterwakilan politik perempuan begitu ya, saya kira ini juga perlu untuk menjadi perhatian kita bersama begitu ya, sebab kita akan, kalau memang benar nanti akan mengadopsi sistem pemilu proporsional daftar calon tertutup gitu ya, dan kita mengetahui bahwa tingkat perpilihan nomor 1, 2 gitu ya, 3 dalam terbatas gitu ya, itu lebih besar kesempatannya untuk terpilih. Maka saya mengusulkan untuk 30% caleg perempuan itu ada di nomor urut 1 gitu ya, tidak lagi zipper system. Saya mengusulkan itu mereka itu ada di nomor urut 1, dan tentunya 30% caleg perempuan di nomor urut 1 itu pasti terpilih, tentu mesti diiringi dengan sistem rekrutmen dan kaderisasi yang lebih baik ya di tingkat internal partai masing-masing, untuk memberikan kesempatan yang sama dan setara pada perempuan-perempuan yang memang punya kemampuan untuk berkiprah di bidang politik begitu ya, untuk untuk duduk di dalam katakanlah struktur partai yang dengan keputusan dengan kebijakan begitu ya. Jadi tidak di departemen keuangan mereka masuk, termasuk di Bapilunya ada sistem rekrutmen, kaderisasi, pelatihan yang terukur untuk anggota partai politik dari
perempuan begitu. Jadi saya kira kira-kira demikian sementara dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.